selamat datang di channel AA Strike. Selamat menikmati ceritanya, ya A. Aku berjuang mati-matian demi kamu, demi keluarga kita, tapi ini balasan kamu. Mas, aku salah. Aku minta maaf, Mas. Tolong jangan ceraiin aku. Seorang suami tiba-tiba membanting pintu kamar sambil menatap istrinya dengan mata penuh amarah. Jadi ini alasan kamu pulang malam terus, sama dia? Suaranya bergetar antara marah dan hancur. Jun hanya terdiam, wajahnya pucat. Dan malam itu, sahabat semuanya, sebelum kita lanjut, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan yang jomblo segera dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh, rezekinya makin lancar. Amin. Karena kisah ini berawal dari sini. Dohan bukan tipe pria yang mudah percaya pada orang lain, apalagi soal perasaan. Sejak muda, hidupnya sudah terbentuk oleh disiplin dan ambisi. Sebagai pria keturunan Korea yang merantau dan membangun karir di Indonesia, dia terbiasa mengandalkan logika, bukan hati. Sampai akhirnya dia bertemu Jun. Jun hadir dengan cara yang sederhana, tapi entah kenapa langsung terasa berbeda. Cara bicaranya lembut, tatapannya tenang, dan sikapnya yang terlihat religius membuat Dohan merasa nyaman. Bukan sekadar tertarik, tapi seperti menemukan tempat pulang yang selama ini dia cari. Kalau sama kamu, aku ngerasa tenang, kata Dohan suatu malam. Jujur tanpa banyak basa-basi. Jun hanya tersenyum kecil. Aku juga. Hubungan mereka berjalan cepat, tanpa banyak drama, tanpa konflik berarti. Semuanya terasa mulus. Bahkan teman-teman Dohan sempat heran melihat perubahan sikapnya. Lu sekarang beda banget Han, lebih santai, kata Sobri suatu waktu sambil tertawa. Dohan hanya mengangguk. Dalam hatinya, dia tahu alasannya. Jun. Setelah menikah, kehidupan mereka terlihat seperti pasangan ideal. Jun bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, dan selalu menyambut Dohan dengan senyum hangat saat pulang kerja. Hal-hal kecil itu mungkin terlihat sederhana, tapi bagi Dohan, itu berarti segalanya. Hari-hari mereka berjalan tenang. Tidak banyak pertengkaran, tidak ada drama besar. Bahkan Dohan mulai berpikir bahwa kali ini dia benar-benar tidak salah memilih. Tapi semua yang terlihat sempurna, ternyata tidak sepenuhnya seperti itu. Perubahan itu awalnya sangat kecil, hampir tidak terasa. Jun mulai sesekali izin keluar malam dengan alasan bertemu teman lama. Dohan tidak pernah melarang. Baginya, kepercayaan adalah hal paling penting dalam hubungan. Iya, hati-hati ya, katanya setiap kali Jun pergi. Pasti, jawab Jun singkat sambil tersenyum. Namun semakin lama, frekuensinya mulai berubah. Dari yang awalnya seminggu sekali, menjadi hampir setiap beberapa hari. Waktu pulangnya juga semakin larut. Suatu malam Dohan melihat jam sudah menunjukkan hampir tengah malam, tapi Jun belum juga pulang. Pesan yang dia kirim hanya dibalas singkat. Masih di luar, bentar lagi. Jawaban itu terasa biasa, tapi entah kenapa ada sesuatu yang mengganjal. Saat Jun akhirnya pulang, dia terlihat sedikit berbeda. Bukan lelah, tapi seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Kamu habis dari mana? Tanya Dohan pelan. Ketemu temen? Kan aku udah bilang. Jawab Jun cepat, sambil menghindari tatapan. Dohan tidak melanjutkan pertanyaan. Dia memilih diam. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Dohan merasa ada jarak yang tidak terlihat di antara mereka. Hari-hari setelah itu tidak lagi terasa sama bagi Dohan. Secara kasat mata, semuanya masih berjalan normal. Juna tetap tersenyum, tetap menjalankan rutinitasnya di rumah. Tapi ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dohan mulai lebih sering memperhatikan. Bukan karena ingin curiga, tapi karena perasaan itu muncul dengan sendirinya. Juna sekarang lebih sering sibuk dengan ponselnya. Bahkan saat mereka sedang makan bersama, matanya beberapa kali turun ke layar. Jari-jarinya cepat mengetik, lalu tiba-tiba tersenyum kecil. Lucu ya? Tanya Dohan, mencoba santai. Juna sedikit kaget, lalu langsung mengunci ponselnya. Iya, temen aku, lagi cerita aja. Jawaban itu terdengar ringan, tapi tidak seperti biasanya. Ada jeda, ada gugup yang tidak bisa dia sembunyikan sepenuhnya. Sejak saat itu, Dohan mulai menyadari pola. Juna semakin sering keluar malam. Alasannya selalu sama, ketemu teman. Tapi tidak pernah jelas teman yang mana. Kadang dia menyebut nama yang berbeda, kadang hanya bilang teman lama. Yang paling terasa, Juno mulai menjaga jarak.
bukan secara fisik, tapi emosional. Obrolan mereka tidak lagi panjang seperti dulu. Jawaban June sering singkat, dan beberapa kali dia terlihat tidak benar-benar mendengarkan saat Dohan berbicara. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu, suasana terasa canggung. Tidak ada yang berbicara cukup lama, sampai akhirnya Dohan membuka suara. "Jun, kamu lagi ada masalah?" Jun menoleh sebentar, lalu menggeleng cepat. "Nggak kok, kamu kenapa nanya gitu?" "Karena kamu beda," jawab Dohan jujur. Jun tersenyum tipis. "Kamu aja yang terlalu mikir." Jawaban itu membuat Dohan terdiam. Bukan karena percaya, tapi karena dia tidak tahu harus menanyakan apa lagi. Namun semuanya mulai berubah drastis di satu momen kecil yang tidak disengaja. Suatu pagi, Jun sedang mandi dan meninggalkan ponselnya di meja. Dohan sebenarnya tidak pernah punya kebiasaan memeriksa ponsel istrinya. Tapi saat layar itu tiba-tiba menyala karena notifikasi masuk, matanya secara refleks melihat. Nama yang muncul membuat dadanya langsung terasa sesak. Sobri, sahabatnya sendiri. Pesannya singkat, tapi cukup untuk membuat pikiran Dohan kacau. "Semalam enak banget ya, aku kangen lagi." Dohan membeku. Tangannya tidak bergerak, tapi pikirannya seperti dihantam sesuatu yang keras. Dia mencoba berpikir rasional, mencoba mencari kemungkinan lain, mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini hanya salah paham. Tapi semakin dia mencoba, semakin jelas rasa itu muncul. Bukan lagi sekadar curiga, melainkan ketakutan akan kenyataan yang sebenarnya tidak ingin dia hadapi. Sejak pesan itu, Dohan tidak lagi benar-benar tenang. Dia tetap menjalani hari seperti biasa, tetap berangkat kerja, tetap pulang tepat waktu. Tapi di dalam kepalanya, semuanya berubah. Setiap senyum Jun terasa berbeda. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menyimpan sesuatu. Dohan mencoba bertahan. Dia masih ingin percaya bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi satu sisi dalam dirinya terus mendorong. Kalau ini benar, dia harus tahu. Dan akhirnya, dia mengambil keputusan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Mengikuti istrinya sendiri. Malam itu Jun kembali izin keluar. Alasannya sama seperti biasanya. "Aku ketemu temen ya," katanya sambil mengambil tas. Dohan hanya mengangguk. Iya, tidak ada nada curiga, tidak ada pertanyaan tambahan. Tapi beberapa menit setelah Jun pergi, Dohan diam-diam menyusul dari kejauhan. Jantungnya berdebar sepanjang jalan. Dia terus berharap, semoga semua ini hanya salah paham. Sampai akhirnya, Jun berhenti di sebuah tempat makan yang cukup sepi. Dari dalam mobilnya, Dohan melihat sosok yang sudah sangat dia kenal. Sobri. Mereka duduk berhadapan. Awalnya terlihat biasa, tapi perlahan semuanya berubah. Tawa mereka terlalu akrab, tatapan mereka terlalu dalam, dan saat tangan Sobri menyentuh tangan Jun, dunia Dohan seperti runtuh dalam 1 detik. Dia diam di tempat, tidak bergerak, tidak bernapas dengan normal. Semua yang dia takutkan ternyata benar. Dohan tidak langsung menghampiri. Dia hanya melihat dari jauh, menyaksikan bagaimana istrinya sendiri terlihat bahagia bersama orang lain, bersama sahabatnya. Malam itu terasa sangat panjang. Saat Jun pulang, suasana rumah sudah berbeda. Lampu ruang tamu menyala, dan Dohan duduk diam di sofa, menunggu. Jun sedikit terkejut. "Kamu belum tidur?" Dohan menatapnya lurus. Tidak ada emosi yang jelas terlihat di wajahnya. Justru itu yang membuat suasana jadi lebih menegangkan. "Dari mana?" tanyanya pelan. Jun berhenti sejenak. "Kan aku bilang, ketemu teman." Dohan mengangguk kecil. Lalu menarik napas panjang. "Sobri, teman kamu juga ya?" Wajah Jun langsung berubah. Detik itu juga, semua jawaban sudah terlihat tanpa perlu dijelaskan. "Udah berapa lama?" Suara Dohan tetap tenang, tapi penuh tekanan. Jun tidak langsung menjawab. Air matanya mulai jatuh. "Jawab, Jun." Kali ini suara Dohan sedikit bergetar. Dengan suara pelan, hampir tidak terdengar, Jun akhirnya berkata,
Udah. Beberapa kali. Dohan menutup matanya sesaat. Beberapa kali. Bukan sekali. Bukan hilaf. Tapi pilihan yang diulang. Dan disitulah hati Dohan benar-benar hancur. Malam itu tidak dipenuhi teriakan. Tidak ada barang yang dibanting. Tidak ada drama seperti yang sering orang bayangkan saat sebuah pengkhianatan terbongkar. Justru yang ada hanya keheningan yang terasa jauh lebih menyakitkan. Dohan masih duduk di sofa, menatap kosong ke depan. Sementara Jun berdiri beberapa langkah darinya, menangis tanpa henti. "Aku bisa jelasin." Suara Jun bergetar, mencoba mendekat. Dohan mengangkat tangannya pelan, menghentikan langkah itu. "Gak usah," jawabnya singkat. Nada suaranya datar, tidak tinggi, tidak kasar. Tapi justru itu yang membuat Jun semakin takut. "Aku hilaf, Han. Aku benar-benar hilaf." Jun mulai memohon, air matanya tidak berhenti mengalir. "Aku janji bakal berubah. Aku putusin semuanya. Aku..." "Hilaf?" potong Dohan pelan. Dia akhirnya menatap Jun, tapi bukan dengan amarah. Tatapan itu kosong, seperti seseorang yang sudah kehilangan segalanya. "Hilaf itu sekali, Jun," lanjutnya. "Kamu bilang sendiri, ini udah berkali-kali." Jun terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa dia berikan. Setiap kata yang keluar dari mulut Dohan terasa seperti pisau yang pelan-pelan menutup semua kemungkinan. "Aku percaya sama kamu," kata Dohan lagi, lebih pelan. "Aku gak pernah ngecek kamu, gak pernah nanya berlebihan, karena aku pikir kamu beda." Tangisan Jun semakin pecah. Dia jatuh berlutut, memegang tangan Dohan. "Tolong, jangan tinggalin aku." Tapi Dohan perlahan menarik tangannya. Gerakan kecil itu cukup untuk menjelaskan semuanya. "Kita selesai." 2 kata sederhana, tapi dampaknya menghancurkan. Jun langsung lemas. Dunia yang selama ini dia anggap aman, runtuh dalam satu malam. Dohan berdiri tanpa berkata apa-apa lagi. Dia berjalan ke kamar, mengambil beberapa barang penting, lalu keluar lagi dengan wajah yang tetap tenang. Tidak ada amarah, tidak ada balas dendam. Hanya keputusan. Saat melewati Jun, langkahnya sempat berhenti sebentar. "Aku harap kamu bahagia sama pilihan kamu," ucapnya pelan. Lalu dia pergi. Pintu tertutup. Dan sejak saat itu, semuanya benar-benar berubah. Waktu berjalan. Hari-hari Dohan setelah itu tidak mudah. Tapi dia memilih untuk tidak tenggelam dalam luka. Dia mengalihkan semuanya ke satu hal, kerja. Dari pagi sampai malam, dia fokus membangun hidupnya kembali. Sedikit demi sedikit, karirnya naik, relasi bertambah, kesempatan datang satu persatu. Rasa sakit itu tidak hilang, tapi berubah jadi dorongan. Beberapa tahun berlalu, dan Dohan bukan lagi pria yang sama. Namanya mulai dikenal di dunia bisnis. Perusahaannya berkembang pesat, bahkan sampai menarik perhatian banyak investor besar. Dia berhasil. Sementara itu, kehidupan Jun justru berjalan ke arah yang berbeda. Hubungannya dengan Sobri yang dulu dia pertahankan mati-matian, ternyata tidak bertahan lama. Sobri pergi. Tanpa penjelasan, tanpa penyesalan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Jun benar-benar merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Beberapa tahun setelah semua itu berlalu, hidup Jun tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Rumah yang dulu terasa hangat, kini justru terasa kosong. Tidak ada lagi suara langkah Dohan di pagi hari, tidak ada lagi seseorang yang diam-diam selalu memperhatikan hal-hal kecil tentang dirinya. Yang tersisa hanya kenangan dan penyesalan. Jun sempat mencoba menjalani hidup seperti biasa. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua keputusan yang dia ambil waktu itu adalah hal yang benar. Tapi semakin waktu berjalan, semakin jelas, dia kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Jun melihat sebuah berita di layar televisi. Sebuah acara bisnis sedang menampilkan sosok pria yang kini menjadi perbincangan banyak orang. Pria itu berdiri tegap di atas panggung, mengenakan setelan rapi, berbicara dengan percaya diri di depan banyak orang. Dohan. Nama yang dulu begitu dekat, kini terasa sangat jauh. CEO muda yang sukses membangun perusahaan besar dalam waktu singkat. Suara pembawa acara terdengar jelas. Jun terdiam. Matanya tidak lepas dari layar. Dadanya terasa sesak, bukan karena terkejut.
Tapi karena sadar, pria yang dulu dia sia-siakan kini telah menjadi versi terbaik dari dirinya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Semua kenangan kembali. Cara Dohan memperlakukannya, kesabarannya, dan bagaimana dia selalu percaya tanpa pernah mencurigai. Dan dia menghancurkan semuanya. Dengan tangan gemetar, Jun mencoba mencari tahu tentang Dohan. Hingga akhirnya setelah berbagai usaha, dia berhasil mengetahui keberadaannya. Pertemuan itu terjadi beberapa hari kemudian, di sebuah tempat yang sederhana, jauh dari kemewahan yang sekarang melekat pada nama Dohan. Saat Dohan datang, Jun hampir tidak mengenalinya. Bukan karena wajahnya berubah, tapi karena auranya berbeda. Lebih tenang, lebih kuat, dan lebih jauh. Han, suara Jun pelan, penuh harap. Dohan hanya mengangguk kecil, lalu duduk di depannya. Tidak ada senyum hangat seperti dulu. Tidak ada rasa yang sama. Aku minta maaf, kata Jun akhirnya. Air matanya kembali jatuh. Aku salah, aku nyesal. Dohan diam beberapa saat. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena semua itu sudah tidak lagi berarti seperti dulu. Aku udah maafin kamu, jawabnya tenang. Jun menatapnya, ada secercah harapan. Tapi itu nggak berarti aku bisa kembali. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk menghancurkan harapan terakhir yang Jun miliki. Dohan berdiri pelan. Aku harap kamu bisa bahagia, lanjutnya. Lalu dia pergi, tanpa menoleh. Jun hanya bisa duduk diam, menangis dalam sunyi. Dan disitulah dia benar-benar mengerti, tidak semua penyesalan datang dengan kesempatan kedua. Cerita Dohan dan Jun bukan cuma soal perselingkuhan, tapi tentang kepercayaan yang sekali hancur tidak akan pernah kembali sama. Kadang kita baru sadar betapa berharganya seseorang justru setelah dia benar-benar pergi. Dohan memilih bangkit dan melanjutkan hidupnya. Sementara Jun harus hidup dengan penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Dari kisah ini, kita belajar, jangan pernah mengkhianati orang yang tulus, karena belum tentu kita diberi kesempatan kedua. Kalau kamu ada di posisi Dohan, apa yang akan kamu lakukan? Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya, supaya kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh makna seperti ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya, yang mungkin lebih dekat dengan kehidupan kita dari yang kita kira.